Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu antara Nuh dan Adam terpaut 10 generasi. Mereka semua di atas syariat yang benar. Kemudian setelah itu mereka berpecah belah, sehingga Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Hadits riwayat At-Tabari. Nuh berkata, "Ya Robku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surah Nuh, ayat 26. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit yaitu hujan, berhentilah," dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud 44. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Quran Surah Asy-Syu'ara 119-120. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud 42-43. Mimpi ke-14, Gunung Putih. Aku bermimpi sedang mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Puncak gunung itu menjadi putih karena tertutupi salju dan puncaknya jauh menembus awan. Aku terus mendaki dengan susah payah, hingga akhirnya berkat rahmat Allah, aku sampai juga di puncaknya. Alhamdulillah aku bisa mendakinya dengan mudah. Dan setelah sampai di atas, aku melihat-lihat keadaan sekitarku. Puncaknya putih karena tertutupi salju dan diselimuti kabut yang berwarna putih. Aku melihat ada pemukiman kuno yang kosong dan sepi. Aku tidak tahu kemana para penghuni rumah-rumah itu. Aku melihat ada juga sebuah masjid kuno. Lalu aku berjalan menuju ke masjid itu. Ternyata di dalam masjid itu ada seorang kakek tua yang sedang duduk. Badannya sangat tinggi dan besar. Perbandingannya dengan ukuran tubuhku adalah bagaikan aku seukuran bayi, dan beliau seukuran orang dewasa. Aku melihat beliau sedang duduk sambil berzikir. Beliau memakai baju putih dan sarung yang berwarna hijau. Dan tiba-tiba kakek itu melihatku. Ternyata ia sudah mengetahui kehadiranku. Lalu beliau menyuruhku duduk di sampingnya, dan aku mengikuti perintahnya. Lalu kakek tua itu berkata padaku, "Kakek memanggilmu datang kemari, karena kakek ingin menyampaikan pesan penting yang belum kamu ketahui." Aku jati sangat kaget mendengar perkataannya. Lalu aku bertanya, "Apa isi pesan yang penting itu?" Tapi kakek itu malah menunjukkan padaku sebuah rumah. Aku memahami isyaratnya bahwa aku harus membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Lalu aku masuk ke dalam rumah itu. Ternyata itu adalah rumah kosong dan tidak berpenghuni, lalu aku membersihkannya. Dan setelah aku selesai, aku kembali lagi pada kakek tua itu. Beliau masih duduk di dalam masjid sambil berzikir. Lalu aku duduk di dekatnya. Tapi, belum sempat aku diberitahukan tentang isi pesan yang penting itu. Aku sudah keburu terbangun dari tidurku dengan perasaan yang masih penasaran. Hikmah mimpi. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut
41. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Az-Zikra yaitu Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl 44. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya, adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung, dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir yaitu orang yang selalu melakukan dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini, lalu terbang. Maksudnya ia menganggap remeh dosa. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak digunakan untuk zikir, laksana orang hidup dengan orang yang mati. Hadits riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti pekuburan. Sesungguhnya syaitan lari tunggang langgang dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadits riwayat Muslim. Beliau bersabda, jika engkau melewati taman-taman surga maka singgahlah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu majelis-majelis zikir. Hadits riwayat Ahmad. Hikmahnya, ketika penghuni rumah menjadikan rumah sebagai tempat belajar, pengajian, atau kepala rumah tangga mengajarkan istri, anak, dan saudara-saudaranya 1-2 ayat, 1-2 hadis Nabi, mengajarkan halal haram, perintah larangan, maka ia telah menjadikan rumah sebagai tempat zikir. Alangkah indahnya rumah yang diisi dengan cahaya ilmu, senantiasa dinaungi oleh para malaikat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar menjadikan rumah sebagai tempat zikir beserta ibadah sunnah lainnya, tujuannya adalah agar rumah-rumah kaum muslimin dipenuhi rahmat Allah yang dibawa oleh para malaikat. Karena para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat kemungkaran, sehingga membuat syaitan sangat betah tinggal di rumah tersebut. Maka dengan menjadikan rumah sebagai tempat zikir dan ibadah yang disunahkan, akan mengundang para malaikat dengan membawa rahmat, dan mengusir syaitan yang membawa segala keburukan. Kalau kita kan sudah pelajari perjalanan kita itu dari sini, terus ke sini, terus dia belok ke sini kan, tuh belok ke sini. Nah ini dia Jabal Al-Laus itu di sini, tuh Jabal Al-Laus itu, tuh Jabal Al-Laus itu, ini dia gunungnya Musa.